Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat kami tim Padepokan Lokajaya untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada Nabi Agung yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya, alhamdulillah saya bertemu sesepuh ini ya. Ini dari Panjalu ya Pak ya? Iya, dari Panjalu. Nah, sebelum kita ngobrol panjang lebar, ya kita ngobrol santai aja sih sebenarnya. Ya, menggali tentang informasi lah, sedikit atau banyak nanti para sahabat semuanya bisa menyimpulkan untuk ambil yang baik, buang yang jelek kan gitu. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, saya kasih informasi kepada para sahabat semuanya, bila mana membutuhkan rental mobil ya, di seluruh Indonesia sudah tersedia, yaitu ketik aja di Google www.kudaku.id ya. Itu di seluruh Indonesia sudah tersedia, terlengkap, ternyaman, terpercaya, yaitu www.kudaku.id ya. Oke, dengan siapa nih Pak namanya Pak? Dengan Dadang. Oh Pak Dadang, aslinya mana nih? Panjalu. Oh asli Panjalu. Ya. Asli Pak Dadang asli Panjalu. Nah, Panjalu ini untuk yang makom biasa itu dikunjungin oleh Pak Zarah ya Pak ya? Iya. Oh, di Panjalu ini asli dari keturunan Raden Panjalu atau memang wilayah Panjalu nih Pak? Kalau dari orang tua, saya keturunnya dari dalam Ciramping. Dari dalam Ciramping. Itu di dalam Ciramping punya anak, Anggakara, Kartapati, Astapati, Karsasiti, Astangganata, baru ke bapak saya, Mobil Sastra itu. Terus yang Sastra, bapak saya baru saya gitu. Nah, ini kalau dari sejarah bapak ya, sejarah bapaknya itu. Ibu juga ada. Sama ibu sama bapak masih saudara saya itu. Subhanallah ya. Masih keturunan garis lah, masih garis. Jadi seperti itu. Nah, kalau itu kan Panjalu itu di bumi alit ya kalau nggak salah. Iya. Ada apa namanya itu dulu itu ada kisah Prabu Kian Santang ya Pak. Iya. Nah, kan ada tuh, ada istilahnya Prabu Kian Santang, terus Syekh Kuro, terus macam-macam gitu itu. Banyak namanya. Iya, itu orang yang sama kan atau gimana tuh? Sama itu. Kalau menurut bapak saya itu namanya sama semuanya. Itu kan dari anak dari Pak Prabu Cakadewa, punya anak yang terkait Syekh Kian Santang kan. Nah, Syekh Kian Santang itu dulunya gagah, ya udah nggak sakti mandraguna lah itu. Sakti mandraguna, benar. Nah, terus dia pengen lihat darahnya sendiri, nggak bisa gitu ya. Ya. Terus dia tuh melakukan sayembara, siapa yang bisa katanya Mengalahkan. Bukan bisa mengeluarkan darah, dia ya nggak kasih hadiah lah gitu. Hadiah. Kita nggak tahu di daerahnya, saya kurang tahu, itu cuma saya benar di lapangan gitu, nggak tahu lapangan mana. Sayembara, akhirnya semua pada nyoba kesaktiannya, pakai keris, pakai segala macem lah, nggak ada yang mempan. Nah, di situ ada kakek-kakek berdiri buat tongkat. Nah, ini kakek kayak bisa nih kakek, kata Prabu Kian Santang. Wah, Prabu Kian Santang. Wah, saya mau nggak bisa apa-apa, kata gitu kan. Ada juga di sana, di seberang sana, laut sana, namanya Ali. Sayyidina Ali. Iya, namanya Ali. Oh, coba. Yang namanya lemu dulu ya cuma langsung nyampe gitu kan. Hong hilang, kan dulu Hong hilang. Kita nyampe lah di daerah tanah itu yang Arab ya. Mungkin Arab ya. Jalan yang namanya kayak kan pelan, jalannya ketrok. Nah,
si tongkatnya itu ketinggalan. Tak. Si tongkat kakek itu. Tak. Sebentar kayak ini aja kalau gimana mertuan atau gimana. Kenapa kek itu tongkat saya ketinggalan? Jalan pelan-pelan jalannya. Gitu. Wah, ada lagi. Abot sama dia. Oh, kalau ilmu nggak mempan. Sama Prabu Kian Santang. Iya, dicabut sampai keluar darah. Iya. Darah keluar apa? Kaget dia. Hmm. Masa nggak bisa? Coba sama kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Itu ada sejarah. Gitu kali gitu. Nyampe ke sana, kata bapak saya sih di sana lagi masang masjid katanya, ini nggak tahu nih benar atau salah, saya kurang tahu, cuma saya baca begitu. Satu lagi bagian Ali yang masang gitu, ini Ali ini. Nah jadi dia kaget, si Prabu Kanan kaget bahwa dia itu Ali itu dia itu yang ngomong itu. Nah akhirnya dia berguru di sana, masuk Islam, belajar Islam tentang Islam segala macam. Akhirnya dia pulang. Kamu harus pulang. Kamu harus mengislamkan Bapak terus semua masyarakat di sana lagi, Pak. Iya. Nah, kasihlah pedang. Berangkatlah dia di Pedang Zulfikar itu ya. Nggak tahu namanya. Yang mata dua ujungnya. Nah, dikasih air dari tapi bumbas gitu. Jadi nggak ada alasnya. Ya. Air kendi gitu, nggak ada alasnya, masukin ke bawah itu. Berangkat ke sana, di daerah Leles ada namanya Salam Nunggal. Leles itu daerah mana? Garut. Oh, Garut. Garut. Nah, ada daerah namanya Salam Nunggal. Dia potong disunat, yang namanya orang pakai ini kayak kan percaya orang dulu. Salah dipotong semuanya. Meninggal. Makanya namanya Salam Nunggal. Islam Nunggal. Salam Nunggal itu Islam Nunggal itu, jadi Islamnya ya meninggal, kalau meninggal Islam. Itu orang Garut itu. Yang Salam Nunggal itu ada di Garut, kalau dari Leles ke atas itu ada namanya Salam Nunggal itu namanya. Itu yang nyunatin Prabu Kian Santang. Iya, salah katanya gitu ya. Motongnya kebanyakan jadi habis ya terus. Baik lagi salah gini, saya kasih tahu namanya gini. Nah di Leles kudanya capek, lulus, makanya namanya Leles. Nah itu pulang ke Panjalu, ya nyampe ke Panjalu. Nah di Panjalu sih itu kendi daerah itu ditumpahkan di danau itu ya. Jadi danau. Ya. Sebagian ke agak Waduk Panjalu namanya. ada nama Ciater itu ke tetesan di situ. Nah, terus ke Pamijahan juga kalau nggak salah bukan ya? Itunya mandilnya itu dilempar ke Gunung Sawah. Di Gunung Sawah jadi ada sebuah pohon yang kayak sibur dari Gayung. Kayak gayung itu tumbuh di situ. Nah itu di daerah sawah. Di daerah Garut juga itu. Gunung Sawah di Panjalu. Panjalu. Terus si kendinya dilempar jadi pohon yang kayak sibur. Kayak sibur namanya. Gunung Sawah, daerah apa ya? Lupa saya nama itu. Salah bukan? Gunung Sawah. Gunung Sawah. Aduh, lupa lagi saya namanya itu. Nah itu aja yang saya tahu itu. Nah untuk bahasa Lebak Cawane itu apa artinya itu? Lebak Cawane. Kalau Lebak Cawane saya kurang tahu tuh. Cuma saya yang tahu. Itu dari Wasit Siliwangi itu. Lebak Cawane. Kalau kurang tahu saya kurang tahu itu. Nggak tahu itu. Tapi secara Siliwangi seperti itu ya. Untuk diislamkannya ya. Jadi banyak yang namanya itu Prabu Siliwangi itu kan, kalau di itu kan namanya Boros Muara, asli ini namanya Boros Muara, cuma di Garut jadi Prabu Kian Santang, namanya Prabu Boros Muara itu aslinya tuh, ke Garut jadi Prabu Kian Santang,
pindah ke Syekh Kuro, pindah kemana lagi, jadi nama-namanya itu gitu. Nah jadi katanya kalau mau ini saya katanya bahwa saya pernah di sini gitu aja kan, tapi nggak tahu makamnya di mana, saya nggak tahu, nggak ada yang tahu, semuanya sih nggak tahu. Tuh. Gimana? Untuk ciri-ciri Pak. Ciri-ciri apa tadi? Keturunan daripada Ya, Siliwangi. kalau ya kan kita tahu nih ya Pak, nanti aja. Kita kan tahu nih ada orang-orang yang bercerita tentang Prabu Siliwangi itu keturunannya memiliki ciri-ciri, ada yang katanya tai lalatnya di sini. Itu pernah dengar nggak sih Pak gitu? Kalau orang Panjalu sih, kalau keturunan Panjalu itu kuku itu biasanya tuh, Kuku ya, kukunya kayak gimana kuku? jelek. Ada garis-garis ya? Kurang tahu, saya juga orang Garis-garis gitu Panjalu yang itu. Coba ada yang nanya, dari mana Pak? Dari saya Panjalu, coba lihat. Saya pun, oh iya benar. Di mananya itu saya kurang tahu juga itu. Coba orang Panjalu dari kukunya tuh ya, jelek katanya, kalau kukunya kemarin jelek. Itu aja ya tuh saya tahu. Oke. Terus Saya kasih ke Mas Surya dulu sambil saya. ya untuk itu kan Panjalu sama Pajajaran itu bedanya apa ini? Maksudnya dalam kekuasaan itu apa Panjalu ini di bawah kekuasaan apa namanya sejarahnya ini Prabu Siliwangi, ataukah itu masanya itu sama atau udah Anaknya. berbeda itu? Itu kalau yang saya tahu itu kan kerajaan Panjalu pindah ke Ciamis. Itu jadi kerajaan Galuh. Nah, di zaman Belanda itu kan udah ada ini, jadi Panjalu itu nggak mau dijadikan apa istilahnya gimana ya, jajahan atau gimana nggak tahu. Nah dipindahkannya itu dari, kalau yang kalah katanya gitu ya, ini jadi kerajaan, yang menang jadi kerajaan. Nah Panjalu mengirimkan itu orang budaknya gitu, jadi pembantunya, bukan prajuritnya, bukan bangsawan, bukan Telik sandi lah ya jadi bahasanya itu. bukan pembantu, jadi ya cuma dia bisa silat gitu lah, Iya. buat taruh, akhirnya kalah, akhirnya jadilah kerajaan Galuh. Itu kalau menurut versi bapak saya begitu. Karena Panjalu nggak mau, kan Panjalu itu ada Panjalu, Talaga, Kuningan. Nah itu kalau ditelur itu Panjalu itu cangkangnya, Talaga itu putihnya, Kuningan tuh kuningnya. Jadi Talaga sama Kuningan cuma Panjalu. Kalau Panjalu kalau pecah ya semuanya pecah gitu. Nah ini Panjalu itu mempunyai 40 karahayuan. Ya gitu, kalau yang menurut bapak saya gitu, 40 karahayuan. Sampai saat ini katanya sebelum ada yang pas, masih tetap di tempat karahayuan. Terus Iya. jadi Itu masanya masa Prabu Kian Santang itu kan anaknya Prabu Siliwangi. iya, Jadi agak kesini lah gitu kan. Nah terus kan kalau Pajajaran itu kan ibaratnya itu berjajar-jajar beberapa kerajaan gitu ya. Semuanya, nah itu tuh Prabu Siliwangi lah penguasa tunggalnya. Makanya julukannya kan apa tuh, Maharaja Diraja atau apa sih? Nah itu kan julukannya. raja lain. Pokoknya begitu. Nah itu sehingga sebegitu tingginya gitu loh Prabu Siliwangi. Nah terus proses mengislamkan tadi itu, mengislamkan Prabu Siliwangi kan kalau nggak salah saya dengar itu kan katanya Prabu Siliwangi sama Kian Santang kejar-kejaran tuh, atau gimana tuh kisahnya tuh, nggak tahu tuh. Ya, Ada sebagian orang yang bilang bahwa saya itu sudah masuk Islam. Sudah Islam. Tapi kalau menurut Adi Hidayat, saya pernah dengar bahwa Syekh Kuro ya, bukan, punya anak, kalau bisa lagi lewat itu ada yang ngaji, Pengen nikah sama anaknya Syekh Kuro apa? anaknya Seguro, Iya. ya diislamkan di situ. Nah di situ. Ya, kalau saya menurut taunya Adi itu. Hidayat itu. Ya saya taunya itu juga Iya itu katanya. diislamkan.
Jadi ya mungkin sebelum itu ya masih kerja-kerjanya belum Itu Islam. ya itu namanya siapa istrinya tuh? Istrinya Prabu Siliwangi yang anaknya itu saya lupa tuh. Larang apa? Subang Larang, Subang Larang. Nah, itu yang melahirkan ini kan, justru yang melahirkan Prabu Kian Santang kan. Iya. Kian Santang, Lara Nggak tahu dulu. Lara Santang, terus Balung Nunggal ya. Ya kan gitu, 3 kalau salah itu. Balung Nunggal bukan ya? Itu adiknya ya? Balung Tunggal, Balung Nunggal. Yang saya tahu tuh punya. Nah itu ada punya anak lagi dari apa? Yang anak kedua itu yang jadi macan itu. Yang jadi macan tuh anak raja itu anaknya Prabu Siliwangi nggak tahu apa. Jadi dia tuh punya anak 2, ada yang kakak Singaparna atau apa gitu bukan? Nah, bukan. Jadi dia pengen ketemu ayahnya di Jogja kalau nggak salah tuh, kalau ada cerita lagi itu. Ya, ini baru dengar itu. Nah itu makanya banyak larangan dulu kalau nggak boleh minum air kendi dari sungai langsung, orang Panji nggak boleh itu. Terus nggak boleh nanam pohon oyong, dulu ada tuh nggak boleh sekali tuh. Jadi kalau makan kalau beli nggak apa-apa, tapi kalau nanam nggak boleh katanya. Oh gitu. Nah, itu ada ceritanya lagi tuh, ada itu. Ya, kalau pernah dengar nggak Pak? Bisa kalau saya lihat kan gini. Prabu Siliwangi itu mecah ke 7 suryanya lah, sinarnya gitu. Itu yang tadi saya sebut, saya nggak perlu sebut di sini lah. Pokoknya ada tadi yang saya sebutkan itu. Ada 7 orang. Nah, 7 orang itulah yang kemudian menjadi sahabatnya Imam Mahdi. Namanya Hawariyun itu. Wali bergelar Hawariyun. Nah, ya ini off the record tadi yang saya cerita ke Bapak itu. Salah satu. Nah, itu ada 7 tuh. Jadi beliau tuh mecah dalam arti itu kalau bahasa orang spiritualis itu menitis. Ya, ke 7 orang. Nah, itu yang paling tinggi. Gitu. Nah, terus ini kan kaitannya dengan akhir zaman. Makanya sosok SP ya, Kang Surya, sosok SP itu kenapa Kian Santang itu ngikut juga ke situ? Ya karena memang si SP ini memang ya kan beliau itu istilahnya dititisi, yaitu SP ya salah satu dari yang wali itu tadi, yang 7 itu. Nah, sosok SP itu ya dititisi oleh Prabu Siliwangi. Ini juga SP ini nanti jadi sahabatnya Imam Mahdi. Jadi 2 yang udah saya didapat bocorannya itu dari pada saat perjalanan rohani saya bicara dengan Imam Mahdi itu ruhnya. Nah, jadi kalau Satrio Piningit atau pemimpin akhir zaman khususnya di Nusantara ya, kalau dunia kan Imam Mahdi itu samalah kajian-kajian di sini kan Imam Mahdi itu untuk Khalifatullah atau pemimpin akhir zaman untuk dunia. Iya. Nah itu nanti SP ini berdampingan Pak sama Imam Mahdi gitu. Nah, yang Pak Dadang ketahui tentang 2 sosok ini di akhir zaman itu, kalau di Wangsit Prabu Siliwangi itu ada budak Angon dan budak Janggutan kan gitu. Iya. Nah, budak Angonnya itu Imam Mahdi. Budak Janggutannya itu adalah si SP itu, calon yang akan memimpin Nusantara. Ya, saya nggak tahu apakah itu secara ruh saja gitu. Yang dimaksud budak Angon itu ruh saja, ya kan? Jadi orangnya nggak harus berjenggot gitu kan gitu. Nah, yang pada Dadang ketahui itu gimana tuh tentang SP? Yang tahu, yang pada Dadang tahu aja. Aduh, kalau saya itu kurang Satrio Piningit ya, Satrio Piningit. Pernah denger nggak gitu? Karena itu ada kaitannya erat, sangat erat, karena Prabu Kian Santang dan para leluhur Nusantara nih semuanya nih itu berada di barisannya si Satrio Piningit itu. Ya termasuk bapaknya tadi,
Sri Baduga Raja Nah, Prabu Siliwangi kan, karena Sri Baduga Rajanya itu kan ada di situ. Makanya anak-anaknya sama Nyi Subang Larang. Nah, Nyi Subang Larang itu ada pada istrinya si ininya, si SP itu. Cuman zohirnya saya belum dikasih gambaran orangnya mana, yang mana. Mungkin yang sekarang lagi proses nyapres kali. Di antara tiga itu salah satunya walau alam. Gitu loh, kita walau alam aja karena kita nggak tahu, nggak dikasih tahu soalnya. Justru malah saya dikasih tahunya yang sosok namanya. Sosoknya begini, tapi memang belum nggak jelas dia tuh. Makanya saya kesini itu pengen ngobrol sama Buya Razi atau sama Bang Dik gitu, sharing gitu, kita sharing dari pengalaman perjalanan rohani saya seperti ini. Ya mungkin nanti sambil kalau ketemu dengan Bang Dik titip salam sambil cerita, disampaikan aja saya mau bicara karena beliau juga waliullah Bang Dik. Saya tahu gelarnya apa. Bukan berarti saya wali, Pak, bukan. Kan katanya yang tahu wali cuma wali gitu kan. Nah, bukan. Tapi karena perjalanan rohani itu saya dikasih tahu siapa yang wali. Siapa yang wali ini. Dikasih tahu sama roh beliau. Subhanallah. Oh, ternyata ya Bang Dik salah satunya waliullah. Gitu. Ya salam saja buat nanti buat Bang Dik. Ya mungkin seperti itulah gitu. Mungkin itu ya dari saya. Dari saya kebetulan bukan dari tim Padepokan Lokajayanya, Pak. Saya kebetulan juga narasumber. Cuman ini diadu, ini disuruh ngobrol, dianya kabur gitu kan. Oke, saya kira dari saya seperti itu. Saya mewakili Mas Surya Padepokan Lokajaya menyampaikan terima kasih atas sambutannya, walaupun mungkin kita belum bisa bertemu nih ya. Nggak apa-apa, Pak. Mungkin ke depan nanti saya akan kesini lagi, kita akan ngobrol silaturahim lebih dekat lagi kan gitu. Karena antara saya dan Bang Dik itu insya Allah ini ada tugas, ada tugas, Pak. Saya, ya Razi, Bang Dik itu ada tugas tentang apa? Ini dalam proses pencerahan atau edukasi tentang akhir zaman atau eskatologi untuk umat manusia. Ini bicara dunia loh, bukan Indonesia doang. Iya, makanya subhanallah kan. Ya, makanya ya, saya baru berkesempatan kali ini ke sini karena memang ya tugas kami yang lain itu masih ada. Ya mungkin nggak perlu cerita lah di sini. Jadi mewakili Kang Surya saya ucapkan terima kasih buat Pak Dadang. Sama-sama iya. Semoga kita semua karena ini keluarga, Pak. Kalau bicara tadi insya Allah dari Pak Dadang dari Karis itu sama insya Allah gitu. Seperti itu. Jadi ngebuka sih. Kita masih satu garis lah gitu. Jadi intinya mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam rahmatnya sehingga kita nanti diselamatkan di akhir zaman ini dan dapat dipertemukan nanti dengan zohir dari sosok Imam Mahdi itu sendiri. Amin ya Allah. Jadi mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.